Halo, selamat datang dan selamat berjumpa di video learning status ego. Pernahkah teman-teman menyaksikan sebuah diskusi yang tadinya tenang, tiba-tiba menjadi debat panjang hingga situasinya memanas? Kira-kira apa ya penyebabnya? Menurut Eric Berne, dalam bukunya yang berjudul Games People Play, setiap orang ketika berkomunikasi itu memainkan egonya dalam sebuah permainan yang kita sebut komunikasi. Nah, dalam diskusi tadi yang tiba-tiba menjadi panas, setiap orang dalam diskusi itu menggunakan egonya dengan tidak tepat. Apa sebenarnya status ego itu? Status ego adalah satu sistem perasaan yang disertai serangkaian perilaku terkait. Jadi, perasaan tertentu akan menghasilkan perilaku tertentu pula. Dari mana datangnya status ego ini? Status ego pada diri seseorang terbentuk berdasarkan pengalaman-pengalamannya sejak kecil dan terus membekas pada dirinya. Menurut Eric Berne, di dalam manusia ada 3 jenis ego. Ego sebagai orang tua, ego sebagai orang dewasa, dan ego sebagai anak-anak. Ego sebagai orang tua terbagi juga 2, orang tua pengasuh dan orang tua pengkritik. Ego sebagai orang dewasa terbagi atas 2, orang dewasa yang objektif, dan orang dewasa yang rasional. Begitu pula ego sebagai anak-anak, terbagi atas 2, anak-anak yang bebas, dan anak-anak yang adaptif. Mari kita dalami pemahaman masing-masing ego ini. Kita mulai dari ego anak-anak. Status ego anak-anak adalah di mana seseorang berperilaku, berperasaan, berpikir, dan bertindak serupa pada saat dia masih anak-anak. Untuk mengenali status ego anak-anak ini, kita bisa lihat dari warna suaranya yang kekanak-kanakan. Misalnya pada saat tertawa, saat marah, saat mengeluh, dan sebagainya. Walaupun begitu, status ego anak-anak ini merupakan sumber emosi, kreativitas, rekreasi, spontanitas, serta intimasi. Status ego anak bebas muncul pada saat ia menerima feedback positif. Biasanya muncul dengan senyum lebar, senang, dan penuh rasa terima kasih. Status ego anak adaptif muncul pada saat ia menerima kritik. Biasanya perilaku yang muncul memandang ke lantai, menangis, merajuk, seperti sedang dimarahi. Bisa juga muncul perilaku yang defensif sampai agresif. Status ego orang tua adalah status ego di mana seseorang berperilaku, berperasaan, dan berpikir sebagai respon bawah sadarnya meniru orang-orang yang berpengaruh untuknya dalam bertindak, atau bagaimana mereka memahami tindakan-tindakan orang yang berpengaruh itu. Misalnya, tindakan para guru, tindakan orang tuanya, dan orang-orang lain yang berpengaruh untuknya. Status ego orang tua pengkritik muncul dengan intonasi suara yang meninggi karena frustasi pada dirinya, atau karena ia belajar dari tokoh panutannya ketika ia masih kecil, karena menganggap itu adalah cara yang paling efektif. Status ego orang tua pengasuh muncul dengan suara yang lembut, karena ia sedang menghibur atau menenangkan orang lain. Hal ini juga biasanya dipengaruhi karena ia melihat tokoh panutannya dan merasa bahwa cara ini adalah cara yang paling efektif. Dalam status ego orang dewasa, baik itu orang dewasa yang objektif ataupun orang dewasa yang rasional, biasanya dianggap menjadi satu ego, karena perilaku yang muncul biasanya tidak jauh berbeda. Status ego orang dewasa ini adalah status ego yang memproses informasi dan menghasilkan kesimpulan-kesimpulan berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang relevan. Status ego orang dewasa muncul dengan intonasi suara yang tenang dan tidak terbawa emosi. Memperkuat status ego orang dewasa adalah sasaran yang dituju untuk membuat komunikasi menjadi lebih efektif. Dalam status ego ini, seseorang akan menjadi lebih terarah menuju penilaian-penilaian yang objektif serta pemikiran-pemikiran yang rasional sesuai dengan realita yang ada. Jadi menurut Anda, status ego apa yang dimainkan seseorang pada saat berdiskusi, sehingga diskusi tadi menjadi debat yang panas? Sekian video learning yang membahas status ego. Sampai bertemu di video learning menarik lainnya.